Atomic Color Food Vitamin C. Bentuknya itu sama seperti probiotik, yaitu seperti bubuk, dan satu saset itu mengandung 2 gram, dan itu cukup untuk persediaan vitamin C untuk 1 hari. Satu box isinya 90 paket, yaitu untuk 3 bulan. Jadi Atomic Color Food Vitamin C ini supply vitamin-vitamin C yang benar-benar diperlukan oleh tubuh, dan juga 7 tipe dari jenis makanan dalam satu saset. Jadi dalam makanan sendiri itu ada 5 jenis warna, warna putih, hitam, hijau, merah, dan kuning. Putih itu seperti bawang putih atau bawang dan juga buah per. Itu color food-nya putih. Kalau hitam itu kacang-kacang yang hitam atau dried seaweed, itu rumput laut yang udah dikeringkan, dan juga sesame yang hitam, wijen hitam. Dan yang hijau itu biasanya brokoli, mugwort, saya kurang tahu Indonesia apa, sama sesame. Dan yang merah itu strawberry, pomegranate, buah delima, dan juga tomat. Yang terakhir warna kuning itu biasanya mangga, jeruk, pumpkin, dan turmeric. Turmeric itu temulawak kayaknya kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau kita udah makan 5 jenis warna dari makanan tersebut, itu sudah bikin, maksudnya tubuh kita akan pasti lebih sehat. Kenapa kita mesti makan 5 jenis yang color food ini? Karena umumnya makanan atau buah-buahan, banyak orang bilang, oh saya makan sehat kok, saya nggak makan junk food, saya makannya cuman buah-buahan atau sayur mentah. Ya benar, kamu makan seperti itu bagus, tapi itu 100 tahun yang lalu, waktu zamannya Abraham mungkin kan. Jadi orang belum pakai pestisida, belum pakai antibiotik, belum pakai kimia-kimia. Kalau sekarang kita beli apel aja itu udah ada wax-nya, ya kan, udah ada mengandung pestisidanya kan. Jadi udah banyak kimia-kimia tuh yang, jadi sebenarnya kalau kita makan itu udah nggak, nutrisinya udah nggak seperti yang zaman dulu. Makanya kita benar-benar perlu vitamin C dari suplemen, karena buah-buahan atau sayuran itu yang di luaran mungkin kadar vitamin C udah nggak seperti waktu 100 tahun yang lalu. Jadi sangat penting kita suplemen vitamin C, karena itu sebagai antioksidan juga kan. Nah, 7 jenis color food yang mengandung di dalam vitamin C-nya Atomi itu dari yang warna kuning dan warna merah ini. Jadi ada 7 jenis makanan yang dikompres masuk ke dalam Atomi vitamin C saset. Yang pertama mango, jeruk, pumpkin, Valinus litanus, saya kurang tahu Indonesianya apa, dan turmeric, temulawak. Dan yang warna merah itu dari strawberry dan pomegranate, buah delima. Nah, 7 jenis ini itu dikemas di dalam satu saset vitamin C atomi tersebut. Dan satu saset itu mengandung 500 mg vitamin C dan cukup untuk 1 per hari. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, biasanya kita butuh ekstra vitamin C kan. Nah, boleh kita minum 2, makanya jadi 1000 mg. Tapi kalau udah lebih dari 1000 mg, udah nggak ada khasiatnya. Jadi jangan sampai minum lebih dari 2. Karena kalau udah sampai 1500, ya dia dibuang ke air seni. Jadi vitamin C itu kita nggak bisa keracunan, nggak seperti vitamin A. Vitamin C kalau kita kebanyakan, yaitu kebuang ke air seni. Akhirnya ya jadi mubasir. Gitu kan. Dan satu pak ini mengandung ada 90 saset, jadi untuk 3 bulan. Satu saset per hari. Nah, pertanyaannya, ini kan cuma 2 macam kan, warna kuning dan warna merah. Sisanya yang warna putih, hitam, dan hijau, kan tadi kita cuma merah dan kuning kan, yang red dan yellow. Nah, sisa yang 3 ini dari mana? Ya kita harus makan dari makanan, ya, seperti garlic, onion atau buah per, brokoli untuk yang hijau, atau black bean atau seaweed untuk yang hitam. Jadi setiap hari itu harus kalau bisa ini 5-5-nya itu terpenuhin. Makanya dibilang eat 5 a day for a better health. Nah, ini maksudnya 5 color foods ini. Oke. Okay. Kenapa vitamin C itu sangat penting?
Karena di tubuh manusia itu kita nggak bisa memproduksi vitamin C. Tapi kalau tumbuhan itu dia bisa produksi vitamin C sendiri. Dan beberapa binatang, umumnya hampir semua binatang, dia bisa produksi vitamin C sendiri. Tapi cuman manusia yang nggak bisa produksi vitamin C. Makanya vitamin C itu harus dimakan, either kita makan dari buah-buahan yang tadi saya sebutin, dan itu jumlahnya harus banyak. Karena kan untuk mencapai 500 mg, itu butuh puluhan atau mungkin hampir 100 jenis gitu. Tapi dengan vitamin C health supplement, itu udah mencukupi kebutuhan untuk satu hari, yaitu 500 mg. Apa itu sumber-sumber vitamin C yang paling banyak adalah dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tapi masalahnya, kalau dari tumbuhan, dari sayur, kalau kita masak, walaupun tadinya itu vitamin C-nya banyak di sayur itu, pada saat dia kena panas, langsung vitamin C-nya hilang, hancur, langsung terurai, jadi nggak ada vitamin C lagi. Jadi makanya kalau makan sayur lebih baik itu mentah. Tapi mentah pun ya itu sudah kena di pestisida atau kimia atau ya jenis antibiotik, saya nggak jelas gitu kan. Jadi mengapa kita perlu health supplement vitamin C? Karena itu mengandung antioksidan. Jadi vitamin C yang kita minum secara suplemen itu sangat-sangat mirip dengan vitamin C yang kita bisa dapat dari buah-buahan atau sayuran. Jadi nggak ada bedanya. Dan juga vitamin C itu larut dalam air ya. Jadi walaupun kita kelebihan, itu yang diserap sama tubuh itu cukup. Tapi sisanya yang nggak bisa diserap itu akan kebuang lewat air seni. Jadi jangan khawatir kelebihan vitamin C, makanya kalau lagi sakit, saya anjurin minum 2 saset sampai 1000 mg, nggak apa-apa. Walaupun dia butuhnya misalnya 600 mg atau 700, sisanya yang itu keluar ke dalam air seni. Nah, vitamin C-nya fungsinya sendiri itu untuk memaintain di dalam organ tisu kita di dalam tubuh, secara fungsinya, secara formasinya bagus gitu. Dan juga untuk menolong penyerapan zat besi, iron, ya kan. Dan yang paling penting itu untuk memprotek sel tubuh kita dari free radical. Ingat ya, free radical itu kan di mana-mana, dari ultraviolet lah, sinar matahari, ya kan, atau dari blue lights yang dari elektronik, atau signal wireless, itu semua free radical. Atau kalau orang-orang yang kerja di tempat kerjanya itu banyak radiasi, nah itu juga free radical. Jadi sangat perlu kita meminum vitamin C. Oke, saya rasa sekian dari vitamin C. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan ini sama bentuknya itu kan kayak bubuk. Jadi kalau bisa ini jangan diminum langsung pakai air. Jadi dibiarinin di dalam di atas lidah kita. Pelan-pelan dia lambat larut-larut dengan air ludah gitu. Itu yang paling bagus. Tujuannya dengan larut dengan air ludah itu akan diserap sama tubuh gitu. Karena waktu dia di dalam mulut itu terserapnya lebih sempurna daripada dia di dalam lambung. Kalau dalam lambung dia terserapnya beda cara serapnya. Tapi kalau di dalam mulut, di atas lidah itu terserapnya lebih sempurna. Gitu.